4 hero yang akan langsung jadi pembuka untuk banning kita. Ditambahkan mungkin nanti bisa menuju ke arah jungler-junglernya ada Joy yang sudah terbukti menyebalkan di 2 hari ini. Tidak akan dibiarkan terbuka lagi karena output damage yang mobilitas sih, terutama kalau ngomongin ke arah Joy. Itu nggak bisa dihentikan. Apalagi kemarin kita sempat ngeliat Joy Angela. Waduh. Jadi makin sadis lagi ya. Oh, ngeliat makin permainannya. bersinar. Satu lagi sebelum masuk dalam fase pick yang pertama. Mau menuju ke arah Selena kah? Karena lumayan jadi favorite juga sebenarnya Selena di hari ini. Atau mau biar adil deh kita tutup Granger-nya juga. Nah, kalau Sama-sama misal- harus cari. Kalau menutup ke arah Granger ini agak kurang worth it aku. Hmm. Walaupun memang bisa dibilang Granger itu salah satu marksman yang lagi dikagumi ya. Tapi menurut aku masih agak kurang. Aku lebih suka nutup ke arah Badang. Badang ya. Iya Badang loh. Badang mengerikan banget sih. Ya mereka pilih karena Chuzin sih buat sekarang. Ya mungkin Zuzin itu salah satu yang tidak mau diganggu dari gameplaynya. Dan Suyo sudah diamankan oleh para pasukan dari tim dari Thailand. Oke, Suyo yang udah menjadi pilihan pertama kali ini, kita bakal lihat selanjutnya Granger dan satu lagi akan menuju ke arah mana? Apakah akan ada jungler lagi? Tapi sebenarnya nggak perlu terlalu terburu-buru sih. Mereka bisa prioritaskan tadi seperti Ranger Mas bilang, adanya Badang, Gatot Kaca, atau bahkan Jauhead-nya. Bisa banget di-deny sekarang. Jangan sampai Suyo bisa bermain dengan Jauhead. Dan itu dia, Jauhead yang benar-benar akan muncul di sisi tim Cambodia, itu dari tim Flash. Dan untuk IDNS, siapa yang akan menemani Suyo-nya? Masih sangat fleksibel sih sebenarnya. Kalau misalnya mereka punya Prayo dari arah gold lane untuk berhadapan dengan Granger, Irithel mungkin bisa menjadi pilihan. Karena dia secara mobilitas juga seimbang lah ya, mau dikejar-kejar Jauhead Wah, masih bisa. Gue jujur lebih suka dari Kambodia. Baru 2. Upon the edge. Baru 2. Nah yang ketiga gak suka. Benar. Makanya jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan suka tidak suka. Loh Loh, gak suka aku. aku juga deh kalau gitu. Misalnya habis makan pedes. Satu suap gak suka. Pedes. Itu terlalu cepat. Masa aku harus ngabisin sepiring dulu. Terus nanti kalau misalnya aku diare. Ah, kalau ini kan misalnya nih kamu makan baru nasi sama Lah ini sambel. ini kan piring nih. Iya. 5 nih piring nih. Iya, baru nasi. Aku makan satu suap dong, kan 3 nih. Tapi kan baru nasi sama sambel. Nah, kamu belum makan ayamnya, kamu belum makan ikannya. Iya tapi kalau misalnya pedes juga gimana? Ya udah nggak usah dimakan sambelnya. Kenapa Berarti nggak suka? Nggak boleh ngomongin makanan lagi bulan puasa tahu. Gak ngaruh mental bos. Lapar mah gak bikin. Bikin mah gak lapar. Aku yang lapar masalahnya. Makan dong Nevin. Nevin kan kamu mokel-mokel klub anaknya. Tuh Mokel-mokel lihat tuh. klub. Tuh udah terdampar aja orang dari tadi begini Mana? semua nih terdampar. Ya. Orang mereka tadi kemana aku ketemu lagi pada makan. Iya. Iya, Pada makan tapi sensi. lemes ya. Gimana ya? Kalah sama Bang Oji. Itu sebenarnya emang vibe-nya sih. Vibe-nya gitu tuh ya? kalau udah mau lebaran tuh vibe-nya enaknya tidur. Padahal udah sebulan ya, hampir sebulan ya. Iya tapi kalau misalnya puasa awal Heeh. itu semangat. Kayak masih ada vibes Puasa tengah, war takjil gitu iya ya. puasa tengah udah mulai capek. Mm-mm. Puasa udah mau akhir nih seminggu akhir kayak gini, lemes. Abis ini kita mau war takjil juga. Jadi konsepnya takjilnya Bang Oji kita rebut. Tenang aja. Takjilnya direbut, gue bungkus semua makanan, gue pulang. Tapi dengan adanya sekarang Vexana dan Farsha dengan juga sosok dari If sudah ditutup, Nepin. Menurut ya. Nepin, ini kan udah tidak ada high ground yang lagi naik daun ya. Masih ada Cecilian, tenang. Masih ada Cecilian yang terbuka. Kalau nggak di-ban sebenarnya ya, karena masih ada satu slot lagi nih yang bisa dimaksimalkan oleh IDNS untuk menutup karena Cecilian-nya. Cuman di luar itu ya berarti mereka harus mulai shifting, mainin tipikal yang kayak Valentina mungkin. Dan sebenarnya Valentina kayaknya masih cocok deh buat teman-teman dari tim Flash ya menurutku. Untuk nge-follow up dengan lebih cepat, untuk bisa lebih secure. Dan dengan Cecilian yang ditutup, berarti potensial Cecilian akan terbuka. Mau diambil sekarang kah oleh tim Flash? Karena kalau nggak sekarang, ya ini bakal jadi milik dari IDNS ya. Bentar, kalau ngomongin mid lane sebenarnya ya yang lagi naik down itu aja ya. Ya, Cecilian. Cuma pertanyaan aku, nggak ada hero lain. Kalau nggak ada hero lain ya aman sekarang. Tapi kalau ada hero lain jangan. Paramis. Tapi kayaknya kurang cocok deh Paramis. Paramis bisa, Lilia bisa. Ini kan hero-hero yang main dengan Lunox sih. Lunox.
tergantung dia mau ganking targetnya atau enggak. Waduh, Hilda duluan nih. Hilda ya? Wah, akhirnya kebuka. Karena dari kemarin kita ngeliat Hilda cuman di list banning doang, tapi nggak pernah sampai bisa dimainin. Jadi dengan Betul. adanya Hilda di Team Flash, akhirnya kita bisa lihat. Dan Cecilian akan langsung diambil. Jawabnya pakai apa ya tapi nanti? Valentina kah? Atau Atau apa? Novaria? Novaria. Bentar. Novaria ini tergantung. Ini tapi- sebenarnya ada satu sih, tapi nggak high ground. Susah dong. Selena. To protect Iya, lives. mending Selena sih menurutku dibanding Novaria ya. Kayak nggak terlalu pasti juga. Jadi Oh, Aurora. Aurora. Range-nya bakal lebih luas lagi ya dengan hadirnya Aurora untuk saat ini. Ada Hylos juga yang akhirnya diamankan. Hylos XP. Akan kembali lagi kita lihat dengan kehadiran Matilda juga yang tumben banget nih Matilda bisa kelepas dari list banning. Karena biasanya kita selalu ngelihat ya udah Matildanya akan tetap terban. Namun lengkap sudah untuk line up-nya kali ini. Best of one series saja, hanya satu game saja untuk menentukan siapa yang akan masuk ke babak selanjutnya. Kalau misalnya mereka gagal, mereka akan ke lower bracket bertemu dengan lawan Check Bush Esports nantinya. Sama seperti salah satu tim Indonesia kita tadi yang harus turun ke lower bracket. Oke, Nevin, Ya, kamu yakin masih dengan Aiden Aslim? yakin. Saya juga yakin masih dengan tim Flash. Jadi kita bakal menyaksikan mampukah tim IDNS menurunkan tim Flash ke lower bracket. Karena sebelumnya para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam harus turun. Tanpa berlama-lama, kita menuju ke dalam Opos Mobile Legends Cup. Gandaria mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, ini dia untuk Lane of Down di game yang pertama dan satu-satunya ya untuk kedua belah tim kali ini. Sebelum menentukan siapa yang akan menuju ke babak lower bracket, tapi buat sekarang perbandingan yang akan kita saksikan adanya Catgut di area top lane menghadapi Nice Try yang ngebawa Iritel. Harus berhati-hati, rotasi cepat dari Matilda yang dibangun oleh Flash SR ini juga bakal jadi berbahaya kalau misalnya tidak bisa diimbangi. Untungnya mereka bawain tipikal yang kayak Nolan dengan jauh head, jadi early agresifnya, early jungle-nya akan jauh lebih cepat. Dan itu ngebuat mereka harusnya sih bisa menyeimbangkan, tapi tetap harus hati-hati karena sekarang bakal Oh, dipaksa. surprise Lee Sin. Kali ini harus mundur ke arah belakang. Pertempuran cukup mengagetkan membuat para pasukan dari tim Kambodia kali ini menggunakan flicker untuk defensifnya, Nevin. Betul. Satu flicker supaya bisa aman. Sebenarnya bukan jadi masalah ya untuk di era early game, tapi nggak boleh terlalu dipaksakan lagi. Hanglol udah mulai terancam tadi, Tris yang sempat memberikan gangguan. Nile di level yang keempat juga, tapi ada sedikit perbedaan leveling yang lumayan kerasa nih antara kedua belah jungler. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan kerasa efeknya ketika udah masuk ke area turtle kayak Efeknya sekarang. kerasa pas udah late game atau kerasa pas udah tua gitu ya? Iya. Tapi lihat Masih di sini, ada I'm jompo. your ATM, what are you doing? Bakal coba dimakan, masih coba untuk bertahan. Masih ada ambush kali ini untuk menyelamatkan I'm your ATM. Yeah. Mereka mencoba untuk memberikan sedikit vision terlebih dahulu. Mencari level 4 untuk seorang ATV. Mencoba untuk mendapatkan unstoppable force nampaknya ya. Dan lihat tuh, dari turtle-nya ini udah mulai dipegangin sama 3 pemain sekaligus. Hanglol sempet-sempetnya juga untuk ngedapetin monster jungle tambahan. Levelingnya makin lebih tinggi lagi, tapi hati-hati I'm your ATV yang udah mulai terjebak dan Glorious Pathway udah langsung dibuka. Sprint bakal coba untuk menyelamatkan diri. Unstoppable force bakal dilempar ke arah belakang. Bakal menjadi point kill first blood. Dan bahkan pasukan dari tim Kambodia berhasil mendapatkan turtle. Membalikan kembali ke arah posisinya terlihat dari Flash SR. Harus mundur ke arah belakang. Tidak boleh sembarangan untuk memaksa tim fight kembali, Nevin. Ini serem sih, permainan yang dibawakan oleh tim Flash sejauh ini membuat mereka dapetin keunggulan dari arah ekonominya. Tapi yang paling bahaya menurutku Hanglol-nya, karena dia udah jadi 2 level lebih unggul. Dan sekarang Seklegal bakal coba untuk menabrak langsung ke bagian belakang Sengin Cloud. Dan Oh, damage. ATV, what are you doing, miss? Ejectornya. Kali ini malah memberikan 1 buah point kill untuk para pasukan dari tim Thailand. Ya aku suka dari IDNS juga mereka nggak stop ya. Meskipun mereka lumayan tertinggal tapi mereka paksa lagi perangnya Lixin.
berhasil di take down dan Amir ATM mencoba untuk menukar dapetin ke arah jungler. Jadi satu pertukaran yang akan sangat adil dan Amir ATM bahkan masih bisa survive dan itu dia. Oh, itu dia. Team fight terjadi kembali. Poin kill habis didapatkan dan nampaknya kali ini para pasukan dari tim Cambodia berhasil mendapatkan 1 poin tapi ditukar dengan 1 poin juga. Sama saja. Iya, cuma pertukaran poinnya beda ke arah masing-masing role-nya juga ya. Jadi harus berhati-hati nantinya 50 detik lagi menuju ke arah objektif selanjutnya masih cukup panjang. Dan untuk Henglo dengan keunggulan kayak gini dia harusnya bisa melakukan setup dengan lebih dulu. Dan mereka punya banyak area of effect ya. Mulai dari Aurora, mulai dari Jauhead juga dan Hilda yang bisa memberikan zone out yang sangat amat powerful. Meanwhile dari I Do Not Sleep, mereka harus mulai berhati-hati juga. Apakah permainan Circling Eagle offensive masih bisa dilakukan lagi karena nice try. Bahkan harus sudah kehilangan setengah darahnya. Flash SR udah mulai mendekat lagi dan ATF mencari korban selanjutnya siapa nih yang bisa dilemparkan dengan sebuah ejector. Dan bakal ditangkapkah? Dengan Sengin Cloud mengerikan Angelina dan itu dia tertangkap sudah seorang Flash SR. Aku cukup terkaget ketika Flash SR termakan begitu saja. Karena mereka harus berebut di arah Turtle Nevin. Mereka tidak boleh terlalu offside. Prit, kartu kuning. Dan kita lihat Turtle kembali di tangan dari para pasukan dari tim Cambodia. Wah, bebas banget ya ternyata untuk pergerakannya. Karena ya tim fightnya udah dimulai lebih dulu. Target utama dari mereka adalah menuju ke arah eliminasi dan sekarang berada di pathway. Oke, dan bahkan Atef kali ini ke belakang dengan ada para dari Pati Pack memilih untuk disengage. Nah ini nih Cambodia nih salah satu keunggulan mereka Nevin. Mereka tuh berani banget disengage gitu loh. Iya. Mereka benar-benar langsung tarik kalau memang nggak berhasil tarik, gagal tarik kayak tadi. Atef masuk pakai flicker, gagal ejector. Jangan ditambah lagi, balik, tarik mundur. Ya mereka disiplin sih. Untuk beberapa orang terbakat salah pick up dari bottom lane Nile. One by one situation antara jungle kali ini. Sorry to say Nile harus ter-take down di depan sana. Wah ini makin jauh lagi deh berarti perbedaan levelnya bisa dikejar sampai ke arah 3 level perbedaan. Kalau Nile harus di take down karena orange buffnya juga udah mulai diculik lagi. Outer turret di bagian bottom lane akan langsung menjadi milik dari para pemain tim Flash. Dan di area top lane ATF udah mulai mencari target selanjutnya siapa yang akan terkena ejector. Tapi itu sakit sih. Sengin Cloud bad impact combo yang sempat dikirim sama seorang Angelina memakan setengah nyawa dari ATF. Jadi tetap harus aware, respect menjadi hal yang utama di dalam game kali ini. Catgut dengan 1 buah Sky Piercer dengan 1 poin eliminasi juga. Ini harus bisa ditambahkan lagi untuk memperkuat output damage-nya. Memperoleh damage, invasi jungle bakal coba dilakukan para pasukan dari tim Cambodia. Melakukan zoning out di depan sana. Dengan ada 1 begading wine, apakah Hylos ya berhasil diselamatkan tapi nampaknya ada nice try di sana. Zoning out yang dilakukan untuk fokus mendapatkan 1 buah turret tapi Catgut kali ini dengan Atta yang Sonata mengenai ke arah seorang nice try. Literally nice try dan fracturing on point membuat para pasukan dari tim Cambodia berhasil mendapatkan 2 poin kill yang sangat penting. Literally nice try. Wah iya 5 pemain sih udah mengejar sampai ke arah top lane kayak gitu. Susah ya untuk bisa ditutup kerugiannya. Apalagi sekarang mereka masih nggak mau disengage dengan Turtle yang juga hadir di sekitar area atas. Tapi di bagian bawah Nile-nya diganggu terus. Ini gimana nggak ketinggalan dari arah level kalau I'm Your ATM selalu menempel di sana. Dengan Turtle yang udah berhasil diamankan, berarti sekarang tinggal menunggu waktunya outer turret mid lane. Akan menjadi 1 pertukarannya lagi Henglo. Hampir mendapatkan Angelina. Atef memaksa dengan aja ejector ternyata tidak bisa diselamatkan. Tidak ada following up damage. Dan kalau tidak berhasil mendapatkan turret ini akan menjadi kerugian. Karena nyawanya akan terbuang dengan sia-sia David. Tapi untungnya dapat outer turret di area mid Sakit ya. banget. Gila. Dapat orange buff ya. Itu terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Henglo. Beda levelnya udah terlalu jauh sih Bang Oji, sekarang udah beda 4 level. Dan dari Henglo sendiri dia punya 3 poin eliminasi, jadi secara goal jelas dia akan jauh lebih unggul. Dan ngelihat dari area top lane juga, Catgut ini masih mencoba untuk ngedapetin 1 keuntungan dari arah auto turretnya. I'm Your ATM sudah mulai mendekat juga. Meanwhile Lixin. Tapi nampaknya kali ini mereka harus fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Para pasukan dari tim Cambodia
Mereka mencoba untuk mendapatkan poin kill kembali terhadap sosok seorang Nice Try. Target utama mereka Cecilian berhasil dimakan. Tapi Guiding Wind save the day for this time. Hanghall mundur ke arah belakang. The power of the revolution. Depangan Hanghall memilih untuk disengage. Target terlebih dahulu kan Atef sudah tenggelam lebih dalam. Guiding Wind save the day for this time. Untuk para pasukan dari tim I Do Not Sleep. Ya, untung ada Guiding Wind ya yang sempat muncul juga tadi. Karena kalau enggak, bahaya besar ada di depan mata mereka. Dan lihat perbedaan poin eliminasi ya. Kalau kita ngomongin dari game-game sebelumnya ketika ada tim Indonesia, sekarang 4-6. Di menit yang ke-8, angka yang cukup kecil. Tapi sekarang fokus ke arah lordnya juga. Alter turret akhirnya bisa diambil sama Nile. Tapi posisi dari seorang Flash yang tidak diketahui. Jadi itu, karena following up damage. Dan lihat bahkan sosok Cecilian tinggal seorang diri. Terlalu dini memberikan single banget. Nice try. Berhasil dimakan I'm your ATM. Penasaran aku bertanya kepada Flash SR. Apa yang dilakukan? Dia memaksa Guiding Wind bersama dengan Secret Eagle seorang diri menuju ke arah sosok yang tidak terlalu penting, yaitu Lexin. Dan meninggalkan Cecilian seorang diri. Iya. Itu pertanyaan tanda tanya besar. Betul. Dan sekarang retribution-nya juga udah ke-trigger kan dari seorang Nile. Dan itu akan jadi satu masalah besar. Lordnya ada di tangan mereka. Dan berjalan dari red top lane bersecure Fury di tangan dari seorang Nice Try. Secara output damage mungkin memang masih bisa menahan ke arah Lordnya. Tapi mereka harus siap untuk kehilangan inner turret demi inner turret yang tersisa. Ada 2 inner turret yang masih bisa menjadi target selanjutnya. Dan mereka harus aware juga dengan Hanghall. Udah ada di maximum level. Perbedaan 4 level udah gak terasa. Dan Purple Buff ini kayaknya akan tetap terculik terus menerus. Kayaknya Nile coba dapat beberapa deh. Oke, tapi fracture-nya miss membuat para pasukan dari tim Cambodia. Mereka harusnya fokus menuju ke arah top lane. Tapi clear di arah tengah supaya baru masuk ke secara bersamaan. Dan Nolan melakukan rotasi ke arah bottom lane. Supaya best turret masih menjadi sebuah jawaban. Masih under menit 12. Tapi pasif di arah top lane sudah hilang. Ini tandanya membuat para pasukan dari tim Cambodia. Masih ada satu wave besar terakhir di arah top lane. Fokus mendapatkan satu buah turret dengan shield yang dimiliki, tapi Lexi tertabrak dengan Pet Impact. Flicker forward defensive, berhasil menyelamatkan sosok dari seorang Aurora, tapi di sisi sebaliknya, lihat turret mid lah yang menjadi sebuah jawaban. Fracture from Hanghall berhasil mendapatkan satu poin kill atas sosok seorang Matilda. Terlalu mengerikan output damage yang bisa disampaikan. Wave ini masih ada di area mid lane dan bottom lane juga. Tapi agak sulit sih untuk ngedapetin base turret tambahan. Meskipun damage-nya udah sangat besar, tapi dipaksa lagi Hanghall. Oke, tapi kita lihat para pasukan dari tim Hanghall dan kawan-kawan kehilangan sosok seorang Atef. Emang Atef dari tadi emang menjadi badan ya? Sengaja di depan sana ya. Dan di baliknya, para pasukan dari tim Cambodia fokus mendapatkan satu turret kembali di arah top lane. Guiding Wind dipasang ke arah belakang, tertangkap Lexinnya. Tapi nampaknya Catguard flicker for defensive. Kalau tidak dia pasti tershutdown. Ya, karena kehilangan Lixin ya. Jadi nggak ada efek stun besar yang bisa dimainkan lagi. Hanghall hati-hati. Harus segera mundur terlebih dahulu. Tidak boleh terlalu memaksakan. 2 base turret. Udah jadi harga yang cukup banget. Ditambah lagi Lord selanjutnya bermain di area bottom lane. Dan berarti bakal ada lane jauh nih yang harus diurus. Enak ya? Pas gitu ya dengan Lord yang hadir. Dan sebenarnya masalahnya tetap ada ya. Karena perbedaan goldnya udah, masih 10.000 sih. Ternyata, dan itu bakal cukup jauh. Amir ATM udah mulai mengejar. Oh, dipaksakan fracture-nya dan dia Winter berhasil melakukan shutdown. Finally terjadi. Catguard berhasil mendapatkan melee. Mega kill dapatkan double kill. Looking for triple kill damage yang berhit karena belakang Nice Try. Benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Lihat, Flash of the Oasis. Kali ini benar-benar membuat para pasukan dari tim I Do Not Sleep semuanya bertahan kecuali Nile. Lihat nggak? Semua darahnya semuanya. Flash the Oasis. Lagi-lagi foto. Tapi ini yang bagusnya dari IDNS ya. Mereka tuh nggak pernah menyerah dan sekarang ada satu lagi pergerakan dari Nice Try yang bisa terlalu jauh. Catguard! Again, double kill dengan Skypiercer yang dimiliki. Fokus menuju ke arah Lord yang selanjutnya bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Flash. Tapi kenapa gitu pertanyaannya? Kenapa harus memaksakan ketika Lordnya terbuka, ketika mereka udah dapetin banyak poin eliminasi, dan sekarang malah ngasih makan buat Catguard. Yang tadinya 4 poin eliminasi, sekarang Catguard punya 6 poin eliminasi dengan stack Skypierce yang lebih mengerikan lagi. Dan waktunya untuk mulai masuk ke full defensive. Wave ini di bagian bottom lane yang sepertinya mau memulai adanya tawuran dengan banyaknya anggota minion yang sudah hadir juga. Dan Lord berjalan dari area mid lane. Tinggal tunggu momen aja.
Tinggal tunggu wave ini yang dirapihkan saja di bagian bottom dan juga di area atas. Makanya tidak ada clearing yang bakal dipaksakan. Dan ini dia, kita bakal lihat Lixin mampukah dia menciptakan satu buah momentum juga dengan Lord yang udah Lordnya mulai masuk, tapi kali ini ejectornya yang on point membuat suatu serangan keras kembali balik ke arah belakang. Tapi Death Impact tidak ada sama sekali kematian yang berimpact. Tidak ada sama sekali damage yang bisa mereka maksimalkan. Flash of the Ashes terlalu besar, tapi damage blocking dan Flash SR. What are you doing? Dia masuk terlalu dalam, itu nggak terlalu baik. Flash SR dari tadi cuma dia yang bisa melakukan maju mundur untuk nge-trigger. Tapi kalau dia sembarangan masuk seperti tadi, dia tumbang, gak ada Flash of the OC sampai situ. Bahaya Nevin. Ya cukup bahaya ya, si Albert di tangan dari seorang Hanglol. 13 menit sudah mulai berlalu, 3 base turret memang sudah tidak ada, tapi untuk nembus agak susah nih. Mereka harus mulai cari celahnya lagi. Entah dengan memaksa team fight di area luar dari base-nya, atau dengan menunggu sampai Lord datang lagi. Tapi kita bakal butuh waktu mungkin sampai menit 15 lebih ya. Sembari menunggu hal itu, invasi akan terus dilakukan juga seperti biasa oleh seorang Hanglol. Masalahnya semakin late game, ini posisi antara Hanglol dan Nile-nya udah mulai seimbang. Nile udah bisa dapetin power yang sama, item yang sama juga. Begitu pula nanti menyusul ya untuk seorang Nice Try. Karena sekarang masih di level yang ke-13 dengan item yang mungkin masih bisa diisi lagi, ditambah lagi. Dan 30 Trace. Beberapa kali kita ngeliat garis pathway yang on point juga sebenarnya memberikan efek slow. Menahan pergerakan-pergerakan dari Catgat terutama yang menjadi biang kerok ya. Dari segi output damage yang bisa dia deliver kali ini. Tapi wave ini di bagian bottom lane ini jalan cukup banyak. Bukan cukup lagi sih, ini banyak banget bahkan. Tapi percuma banyak kalau mereka nggak inline. Iya sih, nggak barengan ya masuknya. Dan nggak mau dipaksa juga sih, mereka pengen ke arah Lord dulu. Iya mereka pasti mau Lord dulu. Mereka pasti bakal coba staking minionnya terlebih dahulu. Tuh lihat tuh. Lihat nggak apa yang dilakukan sama seorang ATM. Nah. Minionnya ditarik dulu supaya nanti minionnya staking di situ. Gak dibiarin nyangkutnya di atas. Iya ya. Ditumpuk sekalian ya. Ditumpuk dulu biar nanti minionnya dari dekat situ. Dia tunggu lagi, tarik lagi. Jadi nanti ketika Lordnya muncul sama Super Wave, masih ada Super Minion di depan yang udah deket. Jadi masuknya Super Minion dulu di clear, Lord, satu wave, wave yang kedua abis itu. Iya ya, itu kayak satu manajemen wave ini yang harus mereka ambil ya. Tapi masalahnya sekarang target utamanya adalah Flicker for defensive, tapi lihat di sana satu hit terakhir. Flash SR Purify Gaming ya. ETF. Save the day, tapi lihat ditutup begitu saja. Hylos jadi target utama. Dengan Sky Pixel yang masih tinggi dan besar, kayaknya menurut aku Hylos juga nggak masalah sih untuk dipaksa. Tapi ini Guiding Wind ngebuat kayak semua orang punya flicker sih. Lagi kalau misalnya udah ada fleeting time ya. Gak ada flicker, mereka tahu. Makanya mereka langsung membuka satu buah Glorious Pathway. Mencari di mana berada dari Hanghol. Tapi lihat rotasi gaming yang dilakukan para pasukan dari tim The Flash. Mereka menutup jalan menuju ke seorang Iritel. Flash SR ter-take down. Fokus ke arah PES. Mereka lihat ada tim fight 2 yang berbeda. No nice try for this time. Oh no. Tim Flash menyisakan Angelina bersama dengan Nile di depan sana. Mampukah mereka melakukan endgame? Satu wave di arah bottom lane. Bakal coba di-clear oleh seorang Nile. Tapi kalau mereka gagal untuk mendapatkan endgame kali ini akan menjadi sebuah petaka untuk mereka. Etif dengan retribution di South Point. Fokus ke arah PES dengan Wind of Nature. Gak ada yang peduli dari itu dia. Angelina ter-take down. Wipe out. Dan tim Flash mengirim I Do Not Sleep ke lower bracket harusnya. Tapi no. Masih bertahan Angelina. I Do Not Sleep masih berdiri. 4 pemain kali ini menghadapi 2 pemain saja tapi mereka gagal. Catgat sekarang tersisa sendirian saja. Hanglol memang akan menyusul tapi Lordnya ini udah dipegang sih sama I Do Not Sleep. Dan mereka benar-benar tidak akan tinggal diam. Mereka bakal coba untuk langsung dapetin karena Lordnya. Wow, di take over kembali. Kali ini lihat mantan juara MSC 2017 I Do Not Sleep. Membuktikan kualitas permainannya kali ini, Nevin. Tidak tinggal diam mereka. Windtalker tangannya seorang Nice Try semakin tinggi lagi attack speednya. Tapi sebenarnya udah bagus ya apa yang dilakukan oleh seorang Hanglol. Cuman yang aku perhatikan tadi keraguan sih. 4 pemain ini mereka nggak tahu target seperti apa. Yang harus mereka targetin dulu mau ke Angelina dulu atau ke arah Nile dulu. Dan akhirnya Catgat juga nggak bisa masuk untuk fokus dapetin base turretnya. Dan ini dia Immortal dari seorang Nile yang sudah diamankan. Apakah bisa ditahan untuk Lordnya? Atau ini bakal menjadi
Satu team fight yang dipaksakan juga di area luar. Oh, aku nggak tahu karena ini benar-benar ada lot bergerak, tapi depan sana fokus menuju ke arah seorang Helos didapatkan satu point kill. Lihat di sana nice try seorang diri, tidak ada badan lagi untuk para pasukan dari tim Thailand memaksakan team fight. Adanya ATM mundur tarik ulur dan membuat para pasukan dari tim Kambodia mereka punya kesempatan untuk melakukan clear minion di arah bottom lane dan tidak ada badan, tidak ada Frenzy. Wah, hilang Atau- satu pemain ya. 33 kalau orang bilangnya sekarang. Dengan nama barunya, tapi ini bahaya sih. Wyvern di area mid lane udah mulai didorong lagi. Secara super minion Atef? lebih mengerikan. Atef, mencari siapa Atef? Tapi Angelina. Angelina! Wow. Flicker masih bisa diselamatkan untuk Atef. Gagal untuk melempar ke belakang. Atef terus tertampar dengan sangat keras. Angelina. Kelas SR kali ini seorang diri. Tidak ada bisa menyelamatkan Wah. Lexit. Mereka terlalu fokus ke arah Angelina. Angelina ini bagaikan putri dikawal dengan para pasukan dari tim Idol Nasib lainnya. Oke, Lordnya bakal didorong terlebih dahulu di bagian bottom lane dan bakal coba ditahan juga oleh Catcat dan juga Henglong. Tapi hati-hati, Flash SR akan mencoba untuk memaksa masuk kali ini Sekligo. Apakah ada Winter Crown? Winter Crown-nya gagal. Tidak terpencet. No hang hall for this time. Oke, dan Wyvern masih ada, tapi ada Kejar satu terus. kontes yang akan dibiarkan dulu Kejar ya. terus. Kejar terus. Ayo, mau kemana? Waduh. Mereka akan coba fokus menuju ke arah bottom lane. Waduh. Ternyata coba fokus menuju ke arah serang Catcat. Catcat tidak memiliki flicker. Pester bukan sangat bebas. What the epic comeback from Idol Nasib! Wow. Membukul tim Cambodia ke lower bracket. What the epic comeback for today! Dengan sentuhan 4 pemain yang sudah sangat dekat ke arah base, tapi mereka hanya butuh Angelina, mereka hanya butuh Nile, 2 pemain penting, 2 damage dealer penting yang akhirnya bisa ngebalikin semua keadaannya. Semua berhasil mereka clear defense.